Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat solusi mebel? Buat teman-teman yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta kalian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah konten untuk membuat sop Palesian Arab, diawali dengan sebuah pembuatan kerangka. Nanti kita akan membuat kerangka dari nol terus sampai ke tahap pemasangan dan kain sampai jadi. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar untuk membuat sofa, kalian bisa pantengin channel ini Solusi Mebel 13. Karena mohon maaf teman-teman, channel saya itu terkena banned ya, ada pelanggaran sehingga channel saya itu dihapus oleh YouTube secara permanen. Jadi kali ini saya akan membuat channel khusus untuk membuat sofa mulai dari nol ya, mulai dari pemotongan kayu dan perakitan kerangkanya sampai jadi. Ya, buat teman-teman ikuti terus video ini. Jangan lupa buat yang baru saja melihat channel ini untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Yuk ikuti terus bagaimana caranya. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita melakukan pembuatan sofa, sebaiknya teman-teman membuat gambar terlebih dahulu. Karena dengan gambar inilah patokan kita untuk memotong sebuah kayu, agar potongan kayu itu semua panjangnya sama dan lebarnya pun sama, karena kita akan berpatokan dengan sebuah gambar. Dan gambar ini pun adalah hasil custom yang dipesan oleh customer kita. Sebelum kita membuat sofa ini, biasanya custom ini dilakukan saat kita survei. Sebelum kita membuat, kita survei terdahulu untuk melihat ukuran panjang kali lebar setiap rumah customer kita yang akan kita buat sofa tersebut. Baik teman-teman, langsung saja ke tutorialnya. Nah, kita siapkan sebuah penggaris, sebatang pensil, dan pulpen. Dan ini adalah buku kertas warna putih. Nah, buat teman-teman, pertama kali kita lakukan adalah membuat sebuah lebar dari sebuah sofa ya, atau mau kita ukur panjang terlebih dahulu boleh. Langsung saja kita membuat bagian bawah. Nah, bagian bawah sofa ini sebaiknya kita agak miring sedikit agar terlihat tampak ya. Nah, ini kita mau gunakan sebagai area panjang ya. Ini area panjang untuk bagian ruangan yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat sofa dengan kepanjangnya itu 150 cm atau 2 meter ya. Kita potong. Untuk memotong ini bagian di sini kita full, bisa panjang satu. Kita lihat lagi ketebalannya. Ketebalan di sini adalah ada ketebalan yang namanya papan. Papan ini bisa kita gunakan kaso atau multiplex atau jenis kayu reng yang ukuran 4 cm atau 3 cm. Ini memiliki ketebalan seketebal 2 sampai 3 cm ya, teman-teman. Jadi kita jangan potong di ukuran 2 meter, tapi potonglah di kanan kiri dikurangin 2 cm, kiri dikurangi 2 cm. Jadi totalnya itu 1 meter 96 ya cm. Terus sampai bagian bawahnya pun kayu ini kayu juga ya, 196 cm. Karena kita gunakan ini kayu ketebalannya ini adalah kayu 6 cm dengan dikali 2 cm ketebalannya. Nah, seperti ini kita tumpuk aja 2 sehingga dia nanti akan terjadi kerenggangan. Nah, ini ada 2 kayu. Nanti kita akan kasih pegangan di sini ya. Kita kasih tiang-tiang dengan jarak sekitar 40 cm atau 50 cm boleh. Ya, kita kasih tiang-tiang di sini supaya dia lebih kokoh.
kalau saya bilang klem, diklem. Lalu jarak antara depan sampai ke bagian punggung, nanti di sini ada sandaran ya. Jarak dari depan sampai bagian punggung ini sekitar 60 cm. Nah, nanti ini pun tergantung dari pesanan customer. Apabila customer ingin lebih luas, bisa kalian gunakan 65 cm atau bisa kalian gunakan 70 cm. Biasanya yang paling full untuk ukuran orang luar negeri itu sampai 80 cm. Full udah 80 cm dari sini. Karena nanti kita akan menggunakan bahan kainnya itu terbatas ya, karena ukuran kain itu 1,40 m. Nah, sampai sini mungkin sudah ada pertanyaan buat teman-teman yang ingin komentar. Silahkan ditunggu di kolom komentar. Ya, ini adalah bagian kerangka bagian bawah, belum termasuk ke sandaran. Lalu lanjut ya, teman-teman. Kita ke bagian sandaran sopanya. Di bagian sandaran sopa, di sini tergantung model. Ada yang menggunakan model melengkung di sini. Ya, agak rada melengkung dia. Ada juga yang lurus. Nah, ini kita ambil agak melengkung sedikit supaya sofa nampak lebih nyaman saat disender. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada ukurannya juga di sini. Di sini akan ada ukuran panjang dan kali tingginya. Ya. Ini harus hati-hati membuat panjang dan ketinggian untuk sofa senderan, karena nanti akan berbedanya itu nyaman dan tidak nyamannya pada saat didudukin. Terlalu tinggi pun nanti hasilnya tidak enak ya. Terlalu rendah pun hasilnya kurang enak. Oke. Kalau terlalu tinggi mungkin nampak dilihat pandang mata itu terlalu jangkung, tapi kalau terlalu rendah juga dilihatnya kurang enak. Nah, ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini agak melengkung, ini rata ya, seperti ini bentukannya. Oke, ini kalau ingin lebih lebar lagi bisa 20, saya gunakan 18 cm. Untuk bagian atas ini tergantung model. Kita lihat model melengkung ini ya, model seperti ini. Nanti ukurannya ini akan mengikuti kincupan di sini. Apabila kita ingin gunakan lebih melengkung, dia di sini akan lebih tipis. Disisakan sekitar 6 cm di ujung. Agar kayunya itu masuk di angka 6 cm juga di sini. Kayu yang ini 6 cm dan di sini sisakan untuk 6 cm untuk bagian pantekan. Ya, teman-teman. Ini kalian gunakan papan atau multiplex ya. Triplek tebal. Di sini juga bisa gunakan triplek tebal yang dilapisi oleh papan kayu agar kekuatannya bertambah, karena di sini adalah rawan kerangka dasar. Terus ini juga dikasih kaso, di sudut-sudut ini kasih kaso juga teman-teman ya. Nah, ini pun kalau bisa nih kaso, kalau jika tidak ada papan kaso boleh papan yang tebal. Nah, ini adalah bagian gambarannya. Terus kita harus menggunakan papan tambahan untuk tarikan kain. Nah, ini adalah papan tambahan untuk kain dan busa. Ini adalah jarak kain dan busa ya. Ketika gunakan busa 8 cm, di sini ketebalannya sekitar 15, tingginya 15 cm ya teman-teman. Ini tinggian ini 15 cm. Oke. 15 cm. Ini menggunakan busa bisa 10 cm. Ya, bisa menggunakan busa 10 cm. Ya, sekitar jadi 25 cm ketinggiannya. Atau ini mau gunakan 10 cm boleh, lebih rendah lagi, nanti busa 10 cm jadi total 20 cm itu boleh. Tergantung kita custom ya teman-teman. Cuma kita punya standar itu minimal 18 cm atau 16 cm di sini. Ya, ketebalan busa plus kayu itu totalnya itu sekitar 16 atau 18 cm boleh. Maksimal 20. Itu umum. Tapi kalau saya ini memang bikin custom pesanan khusus, jadi saya menggunakan kerangka 15,
busa tetap pakai 10 cm ya, hanya ketinggiannya saja yang saya rubah di kerangkanya. Baik teman-teman, lanjut. Nah, ini adalah penambahan kekuatan di palangan dari ujung sampai ke ujung. Nah, penambahan ini adalah gunanya untuk menaruh busa ya, untuk di wilayah sandaran. Dari wilayah sandaran ini nanti ada busa di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada busa. Dan untuk menambah kekuatan, saya masih kasih palangan lagi kayu di sini. Nah, karena saya biasa menggunakan kayu 3 lapis di sini. Bagian depan 1, 2, 3, ada 3 palangan. Jadi ketika disandarin ini tidak jeblos. Dan kalau perlu di sini saya kasih pakai triplek, ya, tidak menggunakan karet. Tapi tergantung bahan baku yang saya punya. Terkadang saya bisa menggunakan karet, saya anam di sini, bikin kotak-kotak, atau full langsung pakai triplek di sini. Full. Triplek itu lebih aman dan lebih kuat. Sama di sini pun saya bisa menggunakan karet, teman-teman. Ya, di sini saya bisa menggunakan karet dan bisa juga menggunakan papan atau triplek. Nah, begitu di sini. Tapi di sini harus ada tambahan pegangan papan atau balokan ya, teman-teman. Di sini harus ada tambahan 1. Ya, di sini kita kasih lagi tambahan 2. 60 dibagi 3 sekitar 65 cm jaraknya. Ini papan balok yang besar. Ya. Supaya aman. Sampai di sini pun kita kasih tambahan kayu untuk pegangan si senderan tersebut agar tidak mudah, tidak melengkung ya. Jadi dia kuat. Nah, di sini teman-teman dikasih palangan. Dia dari bagian dalam pantekannya ya. Jangan dari luar, ini bagian dalam. Nah, ini yang nampak nanti yang di luar. Jadi lebih lurus. Dah, seperti ini teman-teman. Buat teman-teman mungkin masih ada yang belum paham untuk pembuatan kerangka sofa lesehan Arab ini, nanti teman-teman bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar, atau nanti bisa langsung tanyakan ke nomor telepon saya, nanti saya taruh di deskripsi. Lanjut aja teman-teman, ini untuk pemahaman untuk membuat kerangka. Nanti langsung kita praktekkan ya teman-teman. Kita siapkan potongan kayu ukuran panjang 60 cm. Ini ada 4 buah. Lalu papan untuk di bagian sandaran sofa ini dengan kemiringan 20 banding 6 cm. Nah, ini papannya ya teman-teman. Ini kita siapkan dan sudah kita potong-potong. Lanjut aja langsung ke pembuatannya teman-teman. Papan yang sudah kita siapkan di 16 cm dikali 60 cm ini akan kita jadikan satu dengan bagian papan kayu ya, kita jadikan satu agar lebih kuat. Karena kalau menggunakan papan triplek ini dia bisa melengkung ketika pada saat kita tarik, maka kita lapisi dengan bagian kayu agar tidak mudah melengkung ya. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Kayu yang sudah kita pasang, nah seperti ini fungsinya adalah untuk bagian sandaran dan bagian dudukan seperti ini. Nanti ini akan kita jadikan satu teman-teman. Nah, ini bagian nampak bagian luar lebih lurus.
Setelah bagian sandaran kita satukan, kita akan mempersiapkan kayu palangan dari panjang bentuk sofa. Ini sofa kita akan bentuk ukuran 155, maka saya gunakan kayu hanya 1,50 meter saja teman-teman, karena nanti dia akan ada penebalan di bagian samping seperti ini. Nah, kita gunakan kayu yang tebal seperti ini teman-teman ya. Nah, ini gunakan, nanti kita akan pantek di bagian sini, bagian depan dan bagian atas dan bawah. Kita gunakan ketebalan 15 cm singgahnya.
Nah, pada bagian ini adalah hal yang paling rawan karena ini adalah bagian tumpuan pada saat kita duduk ya. Maka kalau kita hanya pasang seperti ini kekuatannya hanya di paku. Tapi kita di sini harus tambahan kayu agar untuk penyangga bagian dudukan ini. Ini kita gunakan sebagai dudukan ya. Barulah ini kita gunakan. Ini akan lebih kokoh, tidak mudah patah. Kita gunakan paku yang besar, paku 7. Gunakan 2, bagian kanan dan kiri. Ini sangat paten. Lalu bagian kiri pun sama, kanan dan kiri sama. Kita gunakan penyangga juga. Ini bagian ini agak keluar sedikit, ini agak ke dalam lebih banyak ya. Ini tujuannya pada saat pemasangan busa ini biar agak lebih masuk ke dalam sandaran. Oke, inilah hasilnya. Jadi dia lebih kokoh. Ini sudah kita gunakan kaso yang tebal. Insya Allah produk ini aman banget teman-teman. Lalu teman-teman kita masuk ke bagian bagian belakang, sudut belakang. Lalu kita gunakan kayu yang agak tipis, tidak apa-apa menggunakan kayu 2 cm. Tapi untuk pada bagian ini kita kasih bagian klem. Klem itu apa? Nah, klem itu seperti ini ya, tambahan pada bagian yang akan kita paku dengan kaso yang lebih tebal agar dia lebih kuat, tidak mudah patah. Nah, kita tumpuk seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita tumpuk, kita paku.
Yang lebih kuat lagi, tambah lagi pakunya. Begitu juga pada bagian sebelah sini ya teman-teman, kita gunakan yang sama. Oke, buat bagian-bagian yang sudah kita pantek, ini sudah kebentukkan rangka seperti ini ya teman-teman. Ya, bagian ini sudah terbentuk semua. Lalu kita akan gunakan lagi pada bagian titik-titik yang akan kita pantek lagi. Kalian perhatikan nanti di bagian mana saja yang akan saya tambahkan. Jadi di sini masih ada 3 titik yang akan kita paku untuk penyangga. Bertambah dari sini 10 cm ya teman-teman. Jaraknya di sini 10 cm. Kita kasih jarak 10 cm. Lalu di sini juga kita kasih bagian tengah. Di bagian ini kita kasih untuk menyangga bagian punggung. Ya, teman-teman, buat pada bagian ini kita akan tambah di sini 1, di bagian ke bawah 1, atas ke bawah, dan di bagian tengah 1 untuk bagian tarikan atau buat penyangga bagian karton. Seperti ini ya, contoh ya. Nah, di sini kita bagian berdiri, lalu di sini 1 lagi tidur berdiri. Nah, di sini berdiri untuk bagian penyangga karton. Ini untuk bagian tarikan untuk bahan, dan ini adalah untuk meratakan bagian kepala. Nah, langsung kita praktekin ya teman-teman. Ambil yang paling lurus ya kayunya.
kita tambah lagi satu lagi di sini untuk bagian penyangga bagian karton. Nah ini hasil teman-teman, ini sudah selesai teman-teman untuk bagian palangan-palangan panjang. Nanti kita akan tambahkan pada bagian penyangga penguat bagian tiang di tengah sini ya, dan ke bawah sana. Tinggal udah satu tahap lagi teman-teman akan jadi. Kita akan pantek bagian sananya juga, kita belum pantek ya. Ini sudah selesai teman-teman ya, kerangkanya sudah selesai seperti ini jadinya. Nah ini sudah sangat aman teman-teman buat kerangka sofa. Kita tinggal kasih penyangga di bagian tengah sini dengan kaso, lalu di sini bagian sandaran dari atas ke bawah sini kita kasih penyangga satu lagi untuk penguat sebagai tulangan tengah. Oke, balokan yang besar dan lurus seperti ini teman-teman. Kita gunakan kaso yang tebal dari sini ke sini. Ini bagian sama tengah presisi ya, ini kita kasih kaso juga, nanti kita akan pantek. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya, dia akan lebih kuat.
Ya, alhamdulillah teman-teman, untuk pembuatan kerangka sofa lesehan ini sudah selesai. Kita nanti akan langsung eksekusi ya, atau kita finishing. Pada bagian tahapan finishing itu kita akan membuat video berikutnya teman-teman, karena supaya tidak terlalu panjang waktunya. Nah ini teman-teman, untuk bagian sini kita bisa menggunakan palangan lagi untuk memasang menggunakan papan atau triplek yang tebal, atau bisa kita langsung A6 untuk bagian karet. Nanti tergantung bahan dasarnya teman-teman ya, karena sudah ada sofa yang sudah jadi, nanti kita akan ikuti sofa yang sudah selesai. Dan untuk bagian sandaran di sini, ini kita menggunakan bisa menggunakan triplek. Ya, kita tutup dari ujung sini sampai ujung sini menggunakan triplek teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, nanti ikutin terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian bisa langsung praktek di rumah. Buat teman-teman investor yang ingin bergabung atau ingin buka usaha sofa, bisa langsung kontak di WA saya di 0813 8502 4818. Nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses selalu.